Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Raffi Klasik Vlog. ber Pada kesempatan hari ini, gimana kalian di rumah sehat-sehat aja kan? Nah, gue mau bikin video gimana sih cara ngerawat motor biar kalau di jalan tuh tetap nyaman, aman, dan tenaga itu masih prima. Nah, gue mau membahas cara tips atau ya tips biar motor kalian tuh nyaman, aman, dan masih prima walaupun motornya ya motor udah nggak muda lagi kayak gini. Oke, sebelum videonya gue mau cerita sedikit nih. Nah, kalau misalkan gue mau bikin video itu seminggu paling 2 kali aja, karena gue juga masih sekolah, online, hampir tiap hari gue sekolah online. Tapi insya Allah gue rutin aja bikin video seminggu 2 kali. Nah, gue juga sekolah kan ada tugas, belum ada tugasnya. Makanya gue mau bikin video paling seminggu 2 kali aja, dan paling segitu aja sih cerita sedikitnya. Oke, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kita pencet like, comment, and subscribe, dan pencet tombol lonceng biar ada notifikasinya. Oke guys, kita lanjut ke videonya aja. Cekidot. Oke guys, nah tadi kan gue udah bilang tuh tips merawat motor. Nah, yang pertama tuh ada apa ya sih? Nah, yang pertama tuh rutin ganti oli. Nah, kenapa oli? Nah, kan video kemarin gue bilang oli juga ya. Oli itu bagaikan, kalau manusia tuh bagaikan nasi. Kalau manusia kalau nggak makan nasi kan jadinya lemes atau jadi sakit. Nah, kalau motor juga kayak gitu. Kalau oli lu kering, oli lu udah lama nggak diganti kan, jadi motor lu nggak prima, nggak kalau di jalan tuh nggak bisa kenceng atau malah jadi pelan. Nah, bagian kayak manusia gitu. Kalau manusia kan kalau misalkan makan nasi kan jadi kuat dan sehat. Nah, itu ibaratkan kayak oli. Nah, oli itu bagaikan mesin tuh, oli itu nasinya, mesinnya tuh kayak manusianya. Jadi kalau lu sering ganti oli, nah kalau merhatikan olinya, kalau misalkan oli itu paling lama tuh paling 2 tahun ya. Kalau lebih dari 2 tahun nanti oli lu bakal kering atau bakal nanti nggak jadi jalannya nggak ngacir lagi. Nah gitu kalau misalkan lu jarang rutin ganti oli. Nah terus yang kedua apa? Yang kedua tuh sering-sering perhatikan aki. Nah aku bilang aki mulu nih. Aki itu kenapa sih? Soalnya kan kalau di pala aki kan ntar ada berkerak-keraknya gitu ya, kayak kepala di sambungan aki yang listrik kan ada keraknya. Nah itu buat aki lu nanti kalau di starter tuh nggak nyala-nyala, itu bisa jadi ada kerak-kerak kayak gitu. Soalnya kan pernah gua terjadi pada gua sendiri, aki gua masih bagus, aki gua masih baru, tapi di sambungannya itu ada kerak-keraknya atau ada kotoran-kotorannya, jadi starter lu nggak nyala. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tuh merhatikan rutin harus mengganti busi. Nah, busi juga sama karburator. Nanti sama busi sama karburator sama aja sih, kayak servis juga harus rutin servis sih. Yang penting mah busi itu untuk apa sih? Busi itu untuk mematik kickstarter sama electric starter. Jadi kalau misalkan busi lu udah hitam atau busi lu udah lama, busi itu paling lama tuh sama kayak aki, paling lama tuh 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun tenaga busi fungsi dari busi itu udah menurun lah. Kalau udah 2 tahun bisa, cuman kalau udah lama itu udah nggak, fungsinya udah menurun, udah nggak prima lagi busi lu. Harus diganti dulu atau bersihin dulu kalau udah hitam. Paling beli busi paling kalau motor gini 14.000 apa 15.000 ya. Ntar gua kasih harganya aja dah. Terus karburator. Nah, karburator ini kan kalau misalkan motor yang baru kan ada injeksinya. Nah, kalau motor lama tuh seperti Astrea Grand Go ini kan motornya
masih pakai karburator. Nah jadi harus sering dibersihin, harus sering-sering servis lah pokoknya. Terus yang ketiga itu rajin-rajin ngecek rantai. Kalau motor bebek ini apalagi motor Astra ini kan masih menggunakan rantai ya. Motor rantai ini kenapa sih harus diperhatikan? Jadi kalau misalkan rantai itu kan buat memutarkan roda atau memutarkan roda lah, biar motor lu bergerak kan harus pakai rantai. Nah jadi kalau misalkan rantai lu udah kendor atau rantai lu udah kelihatan kayak ada bolong-bolongnya atau udah nggak layak pakai lagi, atau sering juga nih, kemarin gue juga baru ganti rantai gara-gara motor gue bunyi kretek-kretek gitu. Katanya harus diganti gear setnya sih, katanya harus ganti gear set, paling gue beli 120 atau 130-an lah, harganya segituan. Terus rantai ini kenapa harus diganti, karena harus rutin diperhatikan, karena kan motor bebek ini kan masih rawan lah, ntar kalau misalnya di jalan kan ntar rantai lu kena putus atau rantai lu copot kan, kalau di jalan kan nanti bahaya juga buat lu sendiri. Nah itu. Terus yang keempat tuh jangan taruh motor di lu sembarang tempat. Kenapa jangan naruh motor di sembarang tempat? Karena ntar cat lu apa body lu nanti akan ngelupas atau terjadi karatan, itu juga berpengaruh tuh. Nah, kalau gue saranin sih motor lu harus taruh yang tempat yang nyaman, atau enggak ya yang berteduh lah, biar enggak langsung kena cahaya matahari. Kalau misalkan motor kesayangan lu atau motor antik di rumah lu atau punya motor antik, ya pasti kalian kan nggak mau dong motor kalian tuh jadi catnya rusak atau catnya ngelupas atau antara ada yang karat-karatan, kan nggak mau kan. Nah makanya gue saranin sih taruh dalam atau taruh yang berteduh. Nah, terus yang kelima tuh apa sih? Yang kelima tuh jangan bawa motor apalagi motor ini ya. Kalau motor baru nggak apa-apa, apalagi motor ini jangan dibawa ke but-butan. Nah, kenapa sih jangan bawa ke but-butan? Nah, karena mesin modern sekarang sama mesin dulu tuh beda, jangan disamain pokoknya. Bedanya kenapa? Karena speednya kan beda, walaupun mesinnya mah sama mesinnya, cuman speknya speednya kan beda. Nah jadi jangan dibawa ke but-butan dah, ntar kalau misalkan bengek kan motor lu nanti jadi mati atau jadi di selang nyala lagi. Nah, jadi pokoknya jangan disamain motor lama sama motor baru. Terus yang keenam tuh pokoknya harus sering-sering ganti oli, ganti merhatikan busi. Nah itu harus rutin harus rutin servis. Pokoknya yang keenam tuh harus rutin servis, paling lama servis tuh 5 bulan atau 4 bulan. Gua saranin tuh 5 bulan aja, kalau nggak 3 bulan nggak apa-apa. Yang penting kalau motor udah nggak prima lagi, udah nggak ini motor gua udah nggak enak, nah itu harus diservis. Nah, terus inti dari video ini apa sih, kan kalau kalian kan tanya inti dari video ini apa. Nah inti dari video ini tuh biar gue cuma mau bahas biar motor kalian tuh lebih nyaman, aman. Kan kalau misalkan kayak orang aja, orang kan kalau misalkan diperhatiin kan jadi sayang, bukan gitu deh. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan motor kalian, kan nanti motor kalian juga enak atau nyaman di jalan atau aman lah kalau di jalan lah gitu. Paling segitu aja video gua. Terus kalau kalian belum nonton video kemarin, ntar gua kasih video di sini. Dan jangan lupa pencet tombol like dulu ya, like banyak like. Dan kalau belum subscribe lah, biar bantu tembusin 1000. Insya Allah bisa dalam waktu 3 bulan lah, bantuin 3 bulan biar semangat lagi gue bikin videonya. Dan kalian kalau di rumah jangan lupa kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai jaga jarak, cuci tangan dan lain-lain, biar kalian juga sehat juga, motor kalian sehat,
kalian juga sehat. Nah, paling segitu aja dari video kali ini. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kekurangannya. Tulis aja di kolom komentar. Terus segitu aja, gue cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.